Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1951040070, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul perbandingan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Imamah. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pemikiran Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Imamah mengenai konsep dasar kalam, yaitu ketuhanan, yang menjadi Islam sangat kaya akan pemikiran. Mu'tazilah muncul pada saat gencarnya perbedaan pendapat tentang pengkafiran antara Khawarij dan Murji'ah. Golongan ini dimulai dengan pandangan Wasil bin Atta tentang pelaku dosa besar yang berada di neraka dan surga, melainkan berada di antara keduanya. Pendapat ini bercorak sangat rasional melantarkan argumen karena sangat berlandasan akal. Asy'ariyah lahir diakibatkan adanya respon terhadap terlalu rasional argumen-argumen yang sangat dilontarkan argumen-argumen dalam Mu'tazilah yang pada waktu itu membicarakan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ketuhanan, khususnya sifat-sifat Allah. Sedangkan Imaniyah, adanya perbedaan penetapan iman yang akan mereka jadikan pemimpin mereka. Dalam hal ini mereka lebih mengarah pada keyakinan bahwa imam itu mereka yang ditetapkan oleh Rasul. Namun pada hal ini mereka masih terdapat perbedaan terhadap iman yang sudah diterapkan oleh Rasul. Dalam pandangan tentang ketuhanan, mereka sepakat bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa. Namun yang menjadi permasalahan, yang menjadi perdebatan itu adalah bagaimana menjelaskan tentang adanya sifat Tuhan. Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat yang seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Mu'tazilah mengatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Hal ini menunjukkan bahwa sifat tersebut sama dengan kekalnya Tuhan. Nah, kekalnya sifat seperti itu akan membawa Tuhan. Bukan sifat Tuhan, demikian ungkapan salah satu tokoh Mu'tazilah, An-Najhajam. Pandangan Mu'tazilah akan hal ini memang sangat rasional, yang jika dipahami oleh sekilas dengan pemahaman negatif yang dinyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai pengetahuan, tidak berkuasa, tidak hidup dan tidak mendengar dan tidak bergerak dan sebagainya, bukan berarti Tuhan bodoh, tidak berkuasa dan seterusnya. Dalam hal ini Mu'tazilah yang diwakili oleh Abu Huzail mengatakan bahwasannya Tuhan mengetahui berkuasa bukan arti dalam sebenarnya yang dipahami dalam sehari-hari, melainkan Tuhan mengetahui tentang perantara pengetahuan yang merupakan Tuhan itu sendiri. Namun berbeda lagi dalam pandangan Asy'ariyah yang mengatakan Tuhan mempunyai sifat-sifat tersebut timbul diakibatkan karena adanya perbuatan-perbuatan Tuhan itu sendiri. Malah tidak demikian, mereka juga mengatakan Tuhan mempunyai pengetahuan, kemauan, dan daya. Menurut Al-Ghazali, sifat tersebut tidak berada dalam Tuhan dan tidak sama dengan esensi, melainkan dalam esensi Tuhan. Dalam menolak serangan Mu'tazilah tentang adanya kekekalan tidak tunggal, jika adanya sifat Tuhan yang kekal pula, mereka mengatakan sifat Tuhan bukan sifat Tuhan sendiri, tapi bukan pula lain dalam Tuhan, seperti yang dikatakan Al-Ghazali. Artinya sifat merupakan sesuatu yang timbul dari Tuhan, sehingga tidak akan membawa pada Tuhan yang banyak seperti yang dikatakan Mu'tazilah. Lebih lanjut, Asy'ariyah mengatakan jika Tuhan tidak mempunyai sifat, hal itu sangat bertentangan dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, sehingga untuk mempertahankan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan harus ada sifat kekal Tuhan. Mengenai sifat mustahil Tuhan, bodoh, buta, dan sifat lainnya, dan semuanya yang bersifat 20 sifat, Asy'ariyah mengatakan demikian karena Tuhan maha sempurna dan sempurna dan terlalu sempurna untuk melakukan sifat-sifat mustahil tersebut. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukannya. Pandangan Imamiyah tentang adanya sifat Tuhan
diterapkan oleh pandangan bahwa Tuhan mempunyai sifat. Jika dipahami sebentar akan terjadi kesamaan oleh pandangan Asy'ariyah yang mengeluarkan statement kejamakan eksistensi sifat-sifat itu menuntut jumlah kekekalan yang sama banyaknya, tapi sebenarnya tidak sama dengan Imayah. Imayah mengatakan bahwa wujudnya adalah zat yang merupakan penegas dari sifat-sifat kesempurnaan dan perwujudan dari sifat keindahan atau keagungannya. Filsafat Islam tim penerjemah sifat Allah mempunyai sifat dasar yang sama dengan sifat zatnya yang menurut ulama rasional berbagai dua jenis yang sifat positif dan sifat negatif. Kemudian tidaklah sama dengan pendapat Ismailiyah dan dengan yang lainnya, dan hal inilah yang sangat menarik. Isma tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat spektif seperti pengetahuan, kekuatan hidup dan sebagainya, dan juga membantah pernyataan Asy'ariyah cenderung memisahkan antara sifat dan eksistensi Tuhan karena hal itu akan terjerumus pada dunialisme antara dualisme, adanya kedua kekekalan yang bersamaan dengan satu kekekalan. Dalam pembahasan di atas tersebut terdapat perbedaan yang sangat hebat dalam satu pembahasan. Hal ini sebenarnya disebut dengan kekayaan Islam akan pemikiran yang sangat komplit, dan kita dapat kita ketahui dari tiga golongan di atas mencari hakikat sesuatu dalam aspek membanggakan. Mu'tazilah dengan pendapat sangat rasional mampu mengetahui golongan lain meskipun konsepnya tidak diambil oleh keseluruhannya dan dikritik juga, dan semangat Asy'ariyah dalam membantah rasionalnya argumen-argumen Mu'tazilah dengan pendapat bagus, dan semangat golongan lainnya yang mengkritik golongan di atas. Dan adanya perdebatan intelektual di atas bukan berarti mengatakan bahwa argumen Islam. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.